Bangsa Portugis mengalihkan perhatiannya ke Ternate. Rupanya mereka telah mendengar bahwa Ternate merupakan penghasil rempah-rempah terbanyak di Indonesia. Saya ini banyak sekali Pak. Kira-kira siapa pemilik bangsa ini? Saya juga tidak tahu bos. Apa kita tanya pada penduduk sini? Panggil. Hei kau! Saya, Pak. Ada apa, Pak? Apa kau tahu siapa yang memimpin di negeri ini? Yang berkuasa di sini namanya Sultan Khairun, Pak. Oh, Sultan Khairun. Terima kasih. Temuan saya dengan Sultan. Saya ingin bertemu dengan Sultan. Baik, Tuan, saya sampaikan. Mohon maaf Sultan, bangsa Portugis ingin bertemu dengan Sultan. Baiklah, izinkan mereka masuk. Anda diizinkan masuk, Tuan. Terima kasih. Sultan, apa kabar? Kabar baik. Apa maksud dan tujuan Anda datang? Saya ingin bermitra dengan Pak Sultan. Bermitra apa yang Anda inginkan? Bagaimana jika rempah-rempah Pak Sultan dijualkan kepada saya? Baik, saya setuju. Akan tetapi, Portugis semakin berkuasa. Mereka melakukan tindakan sewenang-wenang dan berusaha melakukan monopoli terhadap perdagangan rempah-rempah yang ada di Ternate. Melihat kesewenang-wenangan itu, pada tahun 1565 muncul perlawanan rakyat di Ternate di bawah kepemimpinan Sultan Khairun. Bangsa Portugis tak kelewatan. Mereka wajib yang usir dari wilayah ini. Kalian sampaikan pada rakyat Jawa dan Irian Jaya untuk menyerang bangsa Portugis. Baik, Sultan, akan kami laksanakan. Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Sultan Khairun menerima ajakan Portugis. Perundingan dilaksanakan pada tahun 1570 bertempat di Benteng Sao Paulo. Ternyata semua ini hanyalah tipu muslihat. Portugis, Sultan Khairun dibunuh di Sao Paulo. Hai Sultan Khairun, bagaimana bila kita berunding saja? Berunding bagaimana? Kalian saja sudah menentang bila kami. Dengan mempertimbangkan kemanusiaan agar tidak ada lagi perubahan darah di antara rakyatmu dan bangsa. Setelah Sultan Khairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah atau putra Sultan Khairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, semangat rakyat Maluku untuk melawannya semakin berkobar. Bahkan, Ternate dan Tidore bergabung. Permisi Sultan, saya ingin memberikan kabar kepada Anda Ada apa? bahwa Sultan Khairun telah dibunuh oleh bangsa Portugis. Apa? Berani-beraninya ayah telah dibunuh oleh bangsa Portugis. Lalu selanjutnya apa rencana hubungannya? Kalau begitu, kita akan satukan Ternate dan Tidore. Kita akan menyerang mereka secara besar-besaran. Baik, Sultan. Akhirnya Portugis dapat didesak dan pada tahun 1575 berhasil diusir dari Ternate. Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon pada tahun 1605. Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian menetap di Timor Timur. Saudaraku sekalian, Kesultanan Demak didirikan untuk melindungi umat dan tanah Nusantara ini dari penjajah. Kita tidak boleh tinggal diam melihat Portugis menguasai Malaka dan memperluas kekuasaan di lautan Nusantara. Kenapa untuk Malaka adalah butuh kekuatan. Dengan kita berpikir selanjutnya, kita bisa memutuskan jalur perdagangan mereka dan memperlemah mereka. Sultan Portugis memiliki kekuatan kuat dan armada kita sudah siap. Jika kita menyerang dengan cepat, maka Portugis akan menang. Namun kita harus siap menghadapi kekuatan besar di lautan. Aku setuju, namun ingat, serangan ini bukan hanya tentang kekuasaan, tapi juga tentang kehormatan kita sebagai umat muslim dan pelindung rakyat. Semoga Allah memberkati kita. Pat Yunus, siapkan armada, kita akan menyerang Malaka.
armada Demak mulai menyerang. Pertempuran sengit terjadi di lautan, namun pertahanan Portugis terlalu kuat. Meski berjuang dengan gagah berani, armada Demak kalah. Banyak kapal hancur dan Patiunus kembali dengan kekalahan. Saudara-saudaraku, hari ini kita tidak hanya bertempur untuk Demak, tetapi untuk seluruh Nusantara. Musuh kita adalah penjajah yang ingin menguasai tanah dan laut kita. Serang mereka tanpa ragu, demi Demak, demi Islam. Kita telah bersiap, malakah akan kita rebut atau kita mati sebagai syuhada. Allahu Akbar! Patiunus putraku, meskipun kita kalah, namun perjuanganmu tidak sia-sia. Kau telah menunjukkan keberanian dan semangat Demak yang tak pernah padam. Maafkan aku Ayahanda, aku gagal membawa kemenangan bagi Demak. Tapi aku bersumpah, kekalahan ini hanyalah sementara. Kita akan kembali menyerang dan memperkuat armada. Benar Sultan, kali ini bukanlah akhir. Mungkin di masa depan kita pasti akan bisa. Malakah mungkin terlalu kuat untuk kali ini, tapi masih banyak tempat yang bisa kita jadikan pusat perlawanan. Kalian benar, perjuangan ini belum selesai. Kita akan terus melawan. Untuk saat ini, kita fokus untuk memperkuat wilayah kita dan mencari cara lain untuk menghadang Portugis di tanah Nusantara. Tahun 1527, Fathahillah memimpin pasukan Demak untuk menyerang Sunda Kelapa yang berada di bawah pengaruh Portugis. Pertempuran berlangsung di pesisir Sunda Kelapa. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan bertempur untuk merebut Sunda Kelapa karena ini adalah wilayah strategis. Dan jika kita berhasil merebutnya, kita bisa memutus perdagangan mereka di Pulau Jawa. Demi tanah air, kita tidak akan mundur. Allahu Akbar. Fathahillah memimpin pasukan darat dan laut. Dengan serangan yang terkoordinasi, Portugis kewalahan menghadapi serangan dari berbagai sisi. Setelah pertempuran sengit, pasukan Demak berhasil merebut Sunda Kelapa. Di Jayakarta, Fathahillah berbicara dengan Patiunus setelah kemenangan mereka. Baru awal Patiunus mengingatkan simbol perlawanan kita. Kita harus memperkuat pertahanan kita dan memperluas wilayah perlawanan. Kata Fathahillah, dia harus siap menghadapi serangan darat. Tapi aku yakin, serangan kita telah berhasil. Kemenangan ini adalah milik semua orang. Demak akan terus menyerang sampai seluruh Nusantara terbebas dari kekuasaan asing. Kita telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan firman tidak ada yang mustahil. Setelah bertahun-tahun perlawanan, Kesultanan Demak menghadapi kemunduran akibat konflik internal dan serangan dari kekuatan eksternal. Raden Patah yang kini sudah tua memberikan pesan terakhir kepada Patiunus dan Fathahillah. Anakku Patiunus dan kau Fathahillah, perlawanan kita tidak akan berakhir. Meskipun aku tidak akan lama lagi di dunia ini, Kesultanan Demak mungkin akan mengalami kemunduran. Tetapi semangat perlawanan ini harus tetap hidup di hati rakyat. Ayahanda, kami akan terus melanjutkan perjuanganmu. Demak akan terus melawan penjajah, apapun yang terjadi. Kami akan menjaga warisanmu, Sultan. Perlawanan ini adalah jaring kita. Kita tidak akan berhenti sampai seluruh penjajah diusir dari tanah ini. Semoga Allah memberkati kalian anak-anakku. Perjuangan ini tidak akan sia-sia. Kelak Nusantara akan bebas. Para saudagar datang membawa kabar buruk. Portugis telah menguasai kota ini. Jika kita membiarkan ini, pusat perdagangan Selat Malaka akan diambil oleh Portugis. Dan setelah Malaka, Aceh akan terancam. Mereka memiliki senjata-senjata yang belum pernah kita lihat sebelumnya, Tuan. Meriam yang mampu menghancurkan kapal-kapal kita dengan satu tembakan, dan kapal-kapal yang besar dan tangguh. Kita tidak bisa meremehkan kekuatan mereka. Dan mereka datang dengan misi yang jelas, menguasai wilayah ini, memperbudak kita, dan merampas sumber daya. Aceh berada di garis depan, Tuan. Tidak ada kata mundur. Rakyat Aceh tidak akan pernah tunduk kepada mereka. Apalagi mereka membawa kehancuran bagi kita semua. Kita akan satukan kerajaan-kerajaan Sumatera. Kita siapkan armada untuk melawan mereka. Nah, suatu jika kita menguasai ini di masa, kita akan berhasil menguasai perdagangan utama sisi pantai utara. Di sana kita akan mengusir bangsa Portugis dari pantai Sumatera. Mulai hari ini kita akan menyusun strategi. Kita harus perkuat pasukan-pasukan kita. Kita bertempur tidak hanya untuk Aceh, tetapi kita harus menjaga kehormatan Islam yang ada di Nusantara ini. Dan kita harus memaksa mundur mereka dari tanah ini. Dan Aceh akan berdiri kokoh untuk membantai
Serangan kita ke Malaka sudah berkali-kali, dan mereka masih tetap bertahan. Portugis sepertinya tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Apa yang harus kita lakukan, Wise? Apakah kekuatan kita tidak cukup? Tuanku, jangan meremehkan kekuatan kita. Namun, musuh kita yang punya aliansi yang lebih kuat. Tidak hanya di wilayah ini saja, tapi di wilayah Eropa juga ada. Seperti diketahui, kekhalifahan Ottoman adalah sahabat dari Aceh. Mereka bersedia untuk membantu kita dalam jihad. Aku telah mengirim utusan ke Istanbul. Mereka membawa permohonan kita seperti senjata dan meriam. Tentara Ottoman adalah yang terkuat di dunia Islam. Kita butuh dukungan mereka agar serangan kita kali ini berhasil. Malaka harus jatuh ke tangan kita. Saat kita sudah siap, Tuanku. Kami telah melatih pasukan darat dan laut. Angkatan Laut Aceh akan menghancurkan kapal-kapal Portugis di Selat Malaka. Dengan meriam-meriam dari Ottoman, kita setara dengan mereka. Ini kesempatan kita untuk menghancurkan Portugis. Semoga Allah meridhoi perjuangan kita. Kita akan menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Dan kali ini Malaka akan jatuh. Dan jika gagal lagi, maka kekuatan Aceh tidak akan dihormati di dunia. Hari ini kita akan melanjutkan perjuangan nenek moyang kita. Aku telah menyatukan seluruh Sumatera, menaklukkan Johor, Pahang, dan Perak. Waktunya kita menyelesaikan tugas ini, merebut kembali Malaka. Selat Malaka adalah milik kita. Tidak ada satupun yang boleh menguasainya. Tuanku, pasukan kita sudah siap. Lebih dari 500 kapal perang dan ribuan pasukan siap mengorbankan nyawanya demi kejayaan Aceh. Kali ini, kami akan memastikan Malaka akan jatuh di tangan Aceh. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menguasai Selat Malaka selamanya. Tapi mereka salah. Selat Malaka adalah jantung perdagangan di wilayah ini. Kita akan merebutnya kembali. Kita berperang bukan hanya untuk tanah, tetapi untuk kehormatan Islam dan kejayaan Aceh. Siapkan kapal, kita berperang sekarang. Siap, Tuanku. Dalam iman dan Mataram. Mereka merebut kekuasaan kita, memonopoli perdagangan, dan menantang kekuasaan bisa di Nusantara. Gusti Sultan, VOC telah membuat benteng mereka di Batavia. Kita harus mengusir mereka dari tanah Jawa sebelum mereka menguasai segalanya. Kita tidak mengingat begitu tinggi. Kita akan mengirim pasukan terbesar Mataram untuk menghancurkan benteng mereka. Aku esok kau akan menjadi pemimpin untuk memimpin ini. Hamba siap, Gusti. Kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dengan armada mereka dengan Gusti. Batavia dikelilingi oleh benteng-benteng yang kuat dan kapal-kapal mereka. Kita akan menyerang mereka dari darat dan laut. Bahkan kalau lumbung padi di sekitar Batavia, biarkan mereka kelaparan. Kita akan menyerang mereka lewat darat. Kami akan siap, Gusti. Perlawanan Mataram tidak akan berakhir sampai VOC terusir dari tanah ini. Kita tidak boleh gentar. Perjuangan ini adalah demi kehormatan dan kemerdekaan Mataram. VOC harus tahu, kita tidak boleh tunduk kepada Belanda. Belanda semakin mengancam perdagangan kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka menguasai daerah kita. Bagaimana dengan Arung Palaka? Apakah dia bisa dijadikan sebagai sekutu? Arung Palaka, kita harus bersatu untuk melawan musuh bersama-sama. Kita harus mempertahankan kedaulatan kita. Bersama kita kuat, tetapi saya juga memikirkan kerajaan Bone.
Jika ini tidak berhasil, saya akan mencari aliansi baru. Dukunganmu, kami bisa mengalahkan Goa dan kami bisa menguasai wilayah ini. Untuk kepentingan kerajaan Bone, saya siap membantu Anda. Pasukan Goa dan pasukan VOC dipimpin oleh Arung Palaka berhadapan. Pertempuran sengit terjadi, namun Goa mengalami kesulitan karena pengkhianatan Arung Palaka. Setelah serangkaian pertempuran, Goa terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Walaupun kita kalah, semangat perlawanan kita tidak akan pernah padam. Sejarah akan mencatat perjuangan kita. Saudara-saudaraku, Belanda datang untuk merampas tanah kita, untuk memperbudak kita di tanah leluhur kita sendiri. Kita tidak akan tunduk selama masih ada darah Maluku di dalam tubuh kita. Kita akan berdiri melawan penindasan ini. Benar, Pak. Kita, rakyat Yahoo, akan berdiri bersama kita sampai akhir. Kami mengorbankan jiwa dan raga untuk rakyat Maluku. Aku dan semua wanita di sini tidak akan tinggal diam. Kami juga akan mengangkat senjata, melindungi anak-anak kami, dan berjuang di samping kalian, para laki-laki. Ini adalah perjuangan kita semua. Kita dapat tinggal diam, Kalian adalah pemuda-pemuda Maluku yang gagah berani. Kita akan bersama-sama melawan dan mengusir Belanda dari tanah kita. Antoni, apakah strategi kita sudah siap? Pasukan kita sudah siap di benteng Gurstep, Tuan. Dan pasukan lain telah bersiaga di perbukitan. Kita akan mengepung mereka dari segala sisi. Ketika mereka datang, mereka akan menjemput kematian. Maju, hancurkan benteng itu. Siapkan mereka kita, jangan biarkan mereka mendekat. Ini adalah tanah kita. kebebasan. Jika baca ada saya, Belanda tidak akan memenangkan peperangan ini. Kita tidak akan mundur. Jika Maluku kalah di sini, maka akan selama-lamanya menjadi budak. Tetaplah bertahan saudara itu. Martina, bertahanlah. Kita akan berjuang sampai akhir. Lawan mereka sampai titik darah penghabisan. Benteng kita sudah runtuh. Kita tidak akan kalah selama kita masih hidup di sini. Belanda mungkin menang hari ini, tapi tidak akan menguasai Maluku. Kami akan terus berjuang, Kapitan, untuk ayahku, untuk Martina, untuk semua yang tahu buku dan untuk Maluku. Benar, Batimura. Kita akan mengumpulkan kekuatan kita lagi dan kembali menyerang. Ini belum berakhir. Setelah kita harus berlanjut hingga Maluku benar-benar merdeka. Tanah leluhur kita terusik, Belanda semakin serakah. Mereka membangun jalan di atas makam nenek moyang kita. Ini adalah puncak penghinaan mereka. Aku tak akan diam lagi. Sudah saatnya kita bangkit. Diponegoro, Belanda memiliki kekuatan besar. Perang terbuka akan memakan banyak korban. Apakah kau siap terhadap resiko ini? Risiko ini tak ada apa-apanya dibandingkan kehormatan yang harus dipertahankan. Rakyat menunggu seorang yang berani bertindak. Sudah lama kita dijajah. Kini saatnya kita melawan. Bertarung dengan Belanda akan membawa keraton dalam bahaya besar. Namun, aku tak bisa memaksamu untuk mundur. Jika ini memang jalan yang kau pilih, kau harus siap dengan semua konsekuensi yang akan kau hadapi. Anakku, kau tahu aku selalu mendukungmu. Tetapi ingatlah, perjuangan tidak hanya soal senjata. Ini adalah ujian bagi hati dan jiwa.
Jangan biarkan amarah menguasaimu. Berjuanglah dengan kepala dingin dan hati yang penuh cinta bagi rakyatmu. Aku paham ini. Aku akan memimpin perjuangan ini bukan hanya untuk balas dendam, tapi untuk memulihkan kehormatan tanah ini dan rakyat kita. Kemenanganmu mengguncang Belanda, akan tetapi mereka akan datang dengan lebih kuat. Aku khawatir akan terjadi perang lebih lama yang dari kita perkirakan. Makin lama, makin banyak rakyat yang bergabung dalam perjuangan ini. Mereka tak lagi takut. Ini bukan tentang soal kemenangan di medan perang, tapi soal mengutamakan kehormatan kita. Kau harus berhati-hati di Ponorogo. Musuh tidak hanya ada di luar saja, tetapi di dalam keraton. Belanda licik, mereka menggunakan diplomasi untuk memecah belah kita. Perjuangan ini menguji segalanya, termasuk kesetiaan. Kau adalah harapan rakyat, tetapi jangan biarkan dirimu tersesat oleh kebencian. Kau adalah ratu adil bagi mereka yang menderita. Ratu adil itu adalah gelar yang besar. Namun, aku hanya seorang yang berusaha membela hak dan martabat bangsa. Aku akan terus maju, apapun yang terjadi. Ponorogo, lihatlah apa yang terjadi pada rakyat ini. Belanda menghancurkan sawah-sawah dan menghukum mereka yang mendukung peperangan ini semakin kejam. Aku tahu, dan hatiku sakit melihat mereka menjadi bos. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Jika aku menyerah, semua pengorbanan ini akan sia-sia. Tapi Belanda menawarkan mungkin ada jalan lain untuk rakyat dan mengadili penderitaan ini tanpa menyerah. Aku tidak mempercayai perjuangan mereka. Setiap kali mereka menawarkan perdamaian, selalu ada niat jahat baru. Jalan lurus yang berjalan lama di Ponorogo. Padahal kita harus menerima bahwa kemenangan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita inginkan. Kau telah menjadi pemimpin besar. Jangan biarkan kebencian mengalahkan kebersamaan. Belanda mungkin telah menangkap kebohongan, tapi semangat perjuangan itu tidak akan selamat. Rakyat akan melawan. Aku telah menjalankan tugas sebagai pemimpin mereka. Perjuanganmu adalah bagian sejarah dari walaupun kau ditangkap, kau tidak akan pernah dilupakan oleh rakyatmu. Beranilah di Ponorogo dan anggap ini sebagai akhir. Setiap pemimpin besar mengalami ujian. Terkadang kekalahan sementara adalah harga yang harus dibayar demi kemenangan yang lebih besar di masa depan. Selama ini takdirku, aku akan berbadan. Aku percaya perlawanan ini bukan untuk diriku, melainkan untuk tanah dan rakyatku. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Wahai saudaraku, kita tidak bisa membiarkan Belanda terus menjajahi kita. Mereka ingin mengambil seluruh tanah dan kejayaan kita. Sudah saatnya kita untuk melawan mereka. Tuanku, mereka memiliki pasukan yang lebih kuat dari kita dan memiliki senjata yang lebih modern. Yang mulia, kita harus berjuang dengan para pejuang dan rakyat. Kita tidak bisa hanya terdiam. Kita harus melawan. Setuju. Kita berjuang untuk bukan diri kita sendiri, melainkan untuk generasi yang akan datang. Siapkan pasukan dan rencanakan serangan. Waktunya telah tiba. Kita harus bersiap. Kumpulkan seluruh panglima dan pasukan tentara kita. Kita akan memberikan perlawanan yang sangat keras. Kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Kita tidak boleh mundur. Saya akan memimpin pasukan di garis paling depan. Kami akan membuktikan ke Belanda bahwa Palembang tidak akan takluk kepada Belanda. Saudaraku, hari ini kita berjuang demi kemerdekaan dan kehormatan. Bagaimana ketika kita kalah, Jenderal? Jangan takut. Perjuangan kita di saat ini demi negara dan kebangsaan di masa depan. Kita harus percaya pada kekuatan kita, Tuhan. Kita tidak sendirian. Rakyat Palembang selalu bersama kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita buktikan bahwa rakyat Palembang adalah tanah yang mereka. Kita telah berjuang segenap hati, meskipun hasilnya belum pasti. Kita harus tetap berjuang meskipun ini permulaan.
kedaulatan kita harus tetap terjaga. Kita tidak boleh mundur, kita harus terus berjuang demi kemerdekaan dan kebebasan. Ayo semangat kembali, bangkitkan nama dan perjuangan bangsa kita. Di bawah langit Minangkabau yang diselimuti kabut pegunungan, masyarakat masih terjerat tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kepercayaan lama dan tahayul bercampur dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah kekelaman itu, datanglah 3 ulama yang baru saja pulang dari Tanah Suci, Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Dengan hati yang penuh tekad dan jiwa yang terluka melihat kondisi ini, mereka membawa pesan pembaruan, ingin menyalakan kembali cahaya Islam yang murni di bumi Minang. Saudara-saudaraku, aku tidak habis pikir. Tiap hari kita mendengar kaum adat masih berminum minuman keras dan bermain sabung ayam. Apakah ini kan sudah jelas tidak dilarang di dalam ajaran Islam? Ya, tadi mikir mereka tidak tahu tentang nilai-nilai agama. Padahal kami sudah menyatakan mereka bahwa itu haram. Ya, dan seolah-olah ini semua sudah menjadi bagian dari warisan mereka. Mereka berdalih bahwa sabung ayam adalah warisan nenek moyang, tapi mereka lupa bahwa adat itu seharusnya tidak melanggar syariat. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan ini terus berlanjut? Bagaimana kita mencari solusi? Kita harus bertemu dengan Imam Bonjol. Ya, setuju. Imam, kami datang dalam keadaan ini. Tahu adat di negeri kami masih banyak berminum minuman keras dan bermain sabung ayam. Sudah kami nasihati, tapi tetap dihiraukan. Imam, mereka mulai kata ini. Jangan dengan kota ini rusak moral masyarakat. Kami khawatir jika dibiarkan akan bawa malah petaka atau begitu. Innalillahi, ini tidak boleh dibiarkan. Kalau mana tidak bisa dijadikan menurut saya, aku akan menjadi pemimpin adat. Mereka adat tapi tidak. Tuhan, lihat mereka. Astagfirullahaladzim. Pastilah tidak ada yang itu malah. Ya Aki, hentikan permainan itu. Bukankah sudah jelas permainan ini dilarang dalam agama kita? Kami menghormati adat istiadat nenek moyang kami. Judi bukan hanya soal hiburan saja, tapi juga bagian dari warisan yang diturunkan nenek moyang kami. Kalian, kaum padri, tidak bisa seenaknya mengubah kebiasaan kami. Adat yang bertentangan dengan syariat Islam itu seharusnya dihentikan. Ini malah kebiasaan. Ini Pak Albon, kalian melakukan kalian demi kebiasaan adat lama kalian. Ini tidak bisa kami biarkan. Kami ini hidup dengan adat kami sendiri. Kalian harus atur. Kaum padri terlalu kaku. Kalian terlalu memaksakan agama yang kalian inginkan. Kami akan tetap pada pilihan kami. Cepat pergi dari sini. Baiklah, kami akan pergi dari sini. Tetapi kami tidak akan berhenti untuk mengingatkan kalian. Assalamualaikum. Tunggu sebentar. Tuan, apakah Tuan sudah mendengar kalau Belanda datang kemari? Ya, saya sudah tahu. Lalu bagaimana ini Tuan? Sudah, tenang aja kalian. Tapi kita harus berhati-hati. Mendengar adanya konflik antara kaum adat dan kaum padri, Belanda melihat peluang untuk menguasai Minangkabau. Mereka memanfaatkan situasi dengan mengadu domba kedua pihak. Hei kaum padri, kami telah mendengar keluhan kalian tentang kaum adat. Mereka keras kepala, bukan? Mereka terus melakukan pelanggaran syariat dan menolak perubahan. Jika kalian ingin memperbaiki negeri ini, kalian harus menundukkannya. Dan kami dapat membantu kalian asalkan kalian bersedia untuk bekerja sama. Kaum adat memang susah diatur, tapi apa urusannya denganmu? Mengapa kamu membantu kami? Kami hanya ingin menjaga ketertiban, karena tidak ada siapapun yang dapat menjaga ketertiban di sini. Di tempat lain, prajurit Belanda mulai menghasut kaum adat dan membuat perselisihan antara kaum padri dan kaum adat memuncak.
Perang pun tak terhindarkan, dan kini saudara melawan saudara. Kaum Adat, apakah kalian tidak mau mendengar? Jika terus begini, kaum akan tersesat. Kami tidak akan pernah mendengarkan kalian. Kami tidak akan diam saja. Kami akan mempertahankan adat kami sampai akhir. Baiklah, jika itu yang kalian mau, mari kita berperang. Namun pada perang ini, kaum Adat mengalami kekalahan. Datuk Arifin Muningsyah pun langsung melarikan diri dan pergi menemui Belanda untuk meminta bantuan. Kami datang dengan maksud mendesak. Kaum Padri terus menekan kami. Mereka memaksa dan ingin menghapus adat yang kami junjung tinggi. Kami butuh bantuan kalian. Saya mengerti kesulitan kalian, namun imbalan apa yang dapat dijadikan? Kami bersedia menjalin perjanjian. Jika kalian membantu kami melawan kaum Padri, kami akan memberikan sebagian tanah kami sebagai imbalan. Baiklah, kami akan mengirimkan pasukan kami untuk membantu kalian. Terima kasih Tuan. Sekarang rumput tanda tangan di surat perjanjian ini. Datuk Muningsyah pun menyetujui perjanjian itu dan mendatanginya. Kita tidak perlu takut lagi. Dengan bantuan Belanda, kaum Padri tidak akan mampu melawan senjata dan pasukan kita dapatkan dari mereka. Benar Tuan, kaum Padri tidak akan berani melawan kita. Akhirnya kaum Adat pun menang melawan kaum Padri. Namun kemenangan itu tak lama berubah menjadi kegelisahan, karena kaum Adat telah menyadari bahwa Belanda hanya memanfaatkan mereka untuk memecah belah bangsa. Dipenuhi penyesalan, kaum Adat pun berencana bertemu kaum Padri demi bersatu melawan penjajah yang sebenarnya. Saudaraku, aku menyesal bersekutu dengan Belanda. Persekutuan ini hanya membawa penderitaan bagi kami. Kau harus mendengarkan peringatanku. Kini kita harus bersatu untuk melawan musuh bersama. Lalu kita akan merencanakan dengan baik. Prajurit, situasi semakin memburuk. Kaum Adat dan kaum Padri bersatu melawan kita. Kita harus segera meminta bantuan. Kita harus pergi kemana Tuan? Segera berangkat ke Jawa, temui komandan di sana dan meminta bantuan. Siap, kami bergegas. Setelah mendapat bantuan dari Pulau Jawa, Belanda berhasil menguasai Pulau Sumatera Barat. Tetapi Tuanku Imam Bonjol dan pengikutnya berhasil meloloskan diri dari pihak Belanda dan melanjutkan perjuangannya. Pada bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Palapuh untuk berunding. Tetapi pada saat itu juga Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur. Kemudian ke Ambon, lalu ke Lota, Minahasa, dekat Manado dan meninggal pada tanggal 6 November 1864 yang dimakamkan di Minahasa dan Pulau Sumatera Barat, Minangkabau menjadi milik Belanda. Kita semua tahu bahwa Belanda tidak akan berhenti sebelum Aceh melakukan apapun. Benar Sultan, kita sudah berkali-kali menunjukkan bahwa tanah Aceh tidak bisa mereka ambil begitu saja. Walaupun mereka punya senjata yang lebih modern, tapi kita punya semangat yang jauh lebih besar. Namun kita harus cerdik. Kekuatan kita terbatas dan mereka tidak mengirim bala bantuan. Kita harus buat strategi baru biar mereka berpikir saat kita lemah lalu kita serang sampai awal. Setiap jengkal tanah ini telah menyaksikan perjuangan kita dan para pahlawan telah tumpah demi Aceh. Aku tidak akan membiarkan mereka tanpa perlawanan. Kita akan berjuang sampai nafas terakhir. Semangatku adalah api bagi kita semua. Tapi ingat, peperangan ini bukan hanya sekedar kekuatan, tapi kita harus sabar dan cerdas untuk melawan mereka. Aku punya ide. Aku pura-pura menyerah pada Belanda. Mereka mungkin akan berpikir kalau kita bakal menyerah dari dalamnya,
aku akan mengumpulkan kekuatan dan satu tiba aku akan menyerang mereka. Itu beresiko kan? Bagaimana jika berantem melawan Israel? Mereka akan terkucing. Kita sudah mempelajari cara berpikir mereka. Ini seharusnya memainkan permainan mereka, tapi dengan aturan kita. Aku tidak kurang umat, tapi ingat, jika tidak gagal, kita akan tetap di sini di garis depan melawan mereka dengan seluruh kata yang tersisa. Baik, kita akan mengikuti rencana Umar. Tapi ingat, Aceh harus tetap berdiri. Engkau adalah seorang bagi harapan untuk rakyat Aceh. Bersiaplah, peperangan ini baru saja dimulai. Jadi, kau menyerah juga Umar. Aku peringatkan kau, ini adalah pilihan yang paling bijak yang pernah kau ambil. Panci, kami tak punya pilihan. Tapi kami sudah mulai lelah. Berdatang kewajiban perdamaian, tapi dengan syarat. Jangan. Kau tidak dalam kasih untuk menawari. Tapi aku penasaran, apa syaratnya? Aku ingin kita memimpin pasukanku, tapi bawa komando Belanda. Dengan begitu, rakyat-rakyat akan mudah diajak berdamai tanpa perlawanan. Itu bisa diatur kemarin. Aku akan melapor ke jenderal. Tapi ingat, jangan coba-coba untuk berencana. Aku akan selalu mengawasimu. Tentu saja Tuhan, aku ingin yang terbaik untuk Aceh dan Belanda. Di markas Raja Sisingamangaraja, Kita telah melawan penjajah ini selama bertahun-tahun. Namun mereka tidak akan berhenti sampai kita tidak mempunyai daya. Namun kita memiliki semangat dan kekuatan dari rakyat. Mereka tidak akan menyerah. lalu Raja memegang peta dan mengatur strategi untuk melawan Belanda. Sultan, kita harus melawan markas mereka dan menyerang sebelum mereka datang ke markas kita. Pasukan Batak! Hidup Sisingamangaraja! Hidup Sisingamangaraja! Hidup Sisingamangaraja! Kami siap berperang! Kami siap! Lalu Raja dan pasukan Batak berperang melawan Belanda. Lalu Raja Sisingamangaraja gugur di tangan Belanda. Di akhir abad ke-19, Bali menghadapi ancaman besar dari kekuatan kolonial Belanda. Kerajaan-kerajaan di Bali, termasuk Karangsam, berusaha mempertahankan kedaulatan mereka. Dalam suasana tegang ini, dua tokoh penting, Gusti Ngurah Mada dan Gusti Ketuk Jelatik, berkumpul di sebuah balai di desa yang tersembunyi. Mereka tahu perlawanan tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga kecerdikan dan persatuan. Di Ketuk kita berada di surat. Kita terbaru menyatakan bahwa Belanda sehingga mereka bukan hanya ingin mempertahankan kita, tetapi juga melakukan kritik. Saya sangat setuju di Simula. Kita tidak bisa biarkan dia terjadi. Kita harus tahu bahwa perlawanan adalah salah satu negara. Berarti kita butuh kekuatan dari seluruh desa. Bagaimana kita memanggil pemimpin dari desa itu? Kita bisa mengadakan pertemuan beberapa besar. Semua tahu bahwa ini buatnya perang, tapi mempertahankan identitas. Saya akan mengirim undangan untuk mengundang mereka.
tetapi kita harus memiliki strategi yang matang. Kita tidak boleh terpancing emosi. Kita harus cerdik dalam mengambil tindakan. Betul, kita harus memanfaatkannya, Dek. Saya tahu jauh untuk memilih kita. Kita bisa mengatur serangan mendadak dan memanfaatkan saat ini. Setiap desa memiliki keunggulannya masing-masing. Misalnya desa pegunungan, mereka bisa menyiapkan pasukan terampil untuk perlawanan jarak jauh. Sedangkan di satu sisi hanya bisa membantu dengan pasokan makanan. Dan jangan lupakan para wanita dan anak-anak. Mereka bisa berperan dalam mengumpulkan informasi dan memberikan dukungan. Perlawanan ini milik kita semua. Dengan perhubungan strategi yang ketat, kita bisa menggoyangkan kekuatan Belanda. Bali bukan tanah yang bisa ditaklukkan. Bersama, kita akan menulis sejarah baru. Mari kita berjanji di sini hari ini bahwa kita akan berjuang hingga titik darah penghabisan. Untuk Bali, untuk kemerdekaan. Bali, kita akan memperjuangkan kebebasan ini sampai akhir. Almarhum ayahanda mewasiatkan bahwa yang menjadi Raja Banjar adalah Pangeran Hidayatullah. Sudah jelas, surat itu bahwa almarhum Paduka Panembahan mewasiatkan tentang kerajaan kepada Pangeran Hidayatullah. Tapi sekarang kekuasaan dimiliki Belanda dan Belanda semakin sebenarnya mendapat Belanda. Hari ini saya sudah memilih siapa yang akan menjadi raja selanjutnya. Siap. Saya sudah menentukan siapa yang akan menjadi raja selanjutnya. Pangeran Tamjidillah, silakan maju. Selamat atas jabatan Anda telah menjadi raja selanjutnya. Hidayatullah, kita tidak bisa membiarkan Sultan Tamjidillah untuk menguasai kerajaan selanjutnya karena ia akan melanggar wasiat-wasiat Adam yang telah dibuat oleh Sultan Adam. Tapi kita tidak bisa memaksa semua ini. Kami diberitakan Sultan Tamjidillah untuk menangkap